Jadi saya di sini minta keadilan, hak dan keadilan saya dikembalikan sebagai masyarakat biasa. Jangan karena developer punya uang, punya segalanya sehingga dia bisa merampas hak masyarakat kecil. Ya, itu saja harapan saya, Pak. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Expos TV dan Selebes Pos kebetulan mendapatkan narasumber yang menjadi korban dari mafia pertanahan, khususnya yang berada di Kabupaten Goa. Nah, untuk itu langsung saja saya perkenalkan beliau. Ya, Pak. Dengan siapa, Pak? Dengan Suat, Pak, Denyam, Pak. Oh iya, dengan Denyam, Pak. Oke, Denyam, Pak. Sebelum masuk kita ke ranah sertifikat, Ya, Pak. bisa nggak dijelaskan kronologis awal dari tanah tersebut sampai masuk ke BPN Goa? Ya, Pak. Gitu. Baik, Pak, saya akan menjelaskan pertanyaan Bapak. Jadi, luas tanah nenek saya di sertifikat itu luasnya, Pak, kurang lebih 5.200. Oh, 5.200. 5.200 meter. Tapi awalnya sertifikat itu yang muncul duluan dari pihak Bapak begitu? Iya, ada sertifikat dari awal, Pak, 1983. 1983. Iya. Sedangkan yang muncul di sini lain lagi. Jadi begini, Pak. Iya. Ini tanah saya, Pak, berdampingan dengan perumahan Baterai Land. Pas berdampingan, Baterai Land beli tanah itu dan dia rubah nama ke perusahaannya, tapi dia masukkan tanah saya, Pak. Tapi pada saat dia merubah nama begitu, apa ada dari pihak pemilik tanah yang tahu atau bagaimana? Oh, tidak ada, Pak. Tidak ada penyampaiannya. Pada saat dia ambil tanah saya, kita tidak tahu, Pak, karena dia melakukan tanpa ada pihak dari keluarga saya. Artinya tanpa sepengetahuan Tidak begitu. pengetahuan, iya. Sampai muncullah yang berdirilah bangunan yang ada di dalam. Iya, ada sini. di dalam situ. Nanti setelah, Pak, orang tua saya mau menjual, karena sudah ada juga developer yang mau beli. Developer minta pengukuran ulang untuk mengetahui jumlah luasnya. Ternyata berkurang. Dan pada saat diukur, Pak, tidak ada penyampaian dari pihak BPN, Pak, bahwa tanah tak kurang, Pak. Kapan kita ketahui bahwa tanah Bapak ini Nanti, berkurang? Pak, setelah saya turun di lokasi, karena tanah ini tidak jauh dari rumah saya, Pak. Oh, tidak jauh dari Tidak rumah. jauh, jadi kondisi tanah saya tahu persis. Seperti apa, bentuknya bagaimana saya tahu. Tapi waktu diadukan ke pihak BPN, tanggapan BPN apa sih? Tanggapannya BPN, waktu saya ketemu langsung dengan Pak Kakan, dengan kasih pengukur, saya perlihatkan ini gambar. Pak, kenapa gambar saya ini, luasnya tanah orang tua saya ini, dari 5.200 berubah menjadi 4.700. Kapan kita waktu ke BPN itu? Saya 3 bulan yang lalu, Pak. 3 bulan. Kurang lebih 3 bulan yang lalu. Dan saya perlihatkan hasil ukur yang berubah. Pak, ini kenapa bisa berubah? Ini sisanya yang 4 hari, Pak. Yang ini gambar yang berubah, ini yang arsiran merah. Ini tidak pernah dikeluarkan orang tua saya. Iya. Kenapa dibalik nama ke pihak Baterai Land? Gitu. Bahasanya, nanti kami mediasi, Pak. Maksudnya mediasi dalam rangka? Dalam artian, dia mau mediasi supaya pihak Baterai Land membayar saya sesuai yang dia ambil. Berarti, Pak, BPN secara tidak langsung mengakui bahwasanya tanah saya diambil sama dia. Oh iya, iya. Ini pemikiran saya, Pak, ya. Kedua, pihak Baterai Land awalnya, Pak, dia mau membayar saya. Karena pada saat itu dia ada di Malang. Dia bilang nanti saya balik baru saya bayar. Maksudnya dia mau membayar dalam jumlah Dia berapa? bayar sesuai dengan apa yang dia minta atau tidak. Belum, artinya dia cuma bilang dia mau bayar, dia bersedia membayar. Setelah balik dari Malang, tunggu berapa waktu dia tidak ada, Pak. Ketemu pengacara saya, Iya. dia bilang kita lanjut saja. Dia tidak mau membayar, dia minta lanjut saja ke ranah hukum. Maksudnya atas dasar apa sampai dia mau lanjut ke ranah hukum begitu? Karena dia bertahan dengan sertifikat yang ada, yang sudah terbit, Pak. Itu dia punya dasar. Berdasarkan sertifikat ini Sertifikatnya dia sendiri, sendiri. yang sudah muncul. Tapi kemunculannya sertifikatnya, Pak, tanah saya ada di dalamnya. Dengan bukti hasil pengukuran, yang berkurangnya tanah saya sesuai dengan hasil ukur yang ini, dengan gambarnya yang ada, Pak. Iya. Terus kalau pada saat pengukuran oknum dari BPN beserta pihak developer, dari pihak pemilik tanah tidak ada yang menyaksikan sama sekali. Kalau dari pihak pensertifikatnya, pengukurannya dia punya tanah, Pak, tidak ada dari pihak saya. Oh, tidak. Kalau tanah saya memang orang tua saya menunjuk, karena sisa itu yang nampak, Pak. Jadi sisa itu
Iya, berarti Karena dia sudah kan ambil, Pak. Yang mana dia mau tunjuk? Sudah ada rumah, sudah ada jalan, sudah dipindasi. Iya. Otomatis kan tinggal itu yang ditunjuk orang tua saya. Setelah diukur, berkurang, pihak dari BPN tidak menyampaikan ke orang tua saya, Pak, ini hasil pengukuran tidak sesuai dengan ukuran tanah Bapak yang awal. Iya. Karena jadi itu pun hasil ukur ini, Pak. Iya. Ini tidak langsung ke orang tua saya. Ini saya dapatkan di kelurahan. Oh. Dan yang membawa ke kelurahan pihak developer. Kenapa bisa pihak developer membawa hasil ukuran tanah saya? Ada apa di sini, Pak? Ada apa? Terus waktu pihak developer membawa ke kelurahan, Bapak dapat informasi dari mana? Saya dapat dari kelurahan. Dari kelurahan. Berarti ada orang kelurahan yang datang memanggil. Tidak, dia yang bawa ke situ. Saya rumah. dipanggil, datang ke sini. Jadi setelah saya dapat, kenapa bisa ada ini, Pak? Ini, Bu. Pihak kelurahan mengatakan yang bawa itu dari pihak developer. Berarti ada apa di sini, Pak? Kenapa dia bisa mendapatkan saya punya? Kalau tidak ada kong kali kong antara BPN dengan developer. Itu pihak developernya boleh tahu dari Namanya developernya itu? namanya Muhammad Padli. Muhammad Padli. Berarti dia semacam developer itu, apakah dia berbentuk CP atau PT dia? Saya kurang tahu apakah PT atau CP itu, Pak. Intinya ini juga perumahan ini harus diperiksa AMDAL-nya. Kedua, itu zona hijau juga di situ itu yang sakit tahu zona hijau juga. Berarti zona hijau yang dekat sini ya. Pokoknya ini yang dia bangun juga, Pak, itu zona hijau yang saya tahu dulu ya. Tapi sudah ada ke Entahkah sudah ada? Sudah ada. Entahkah zona hijaunya itu berapa tahun baru bisa dibangun, sudah diurus bagaimana? Intinya itu awalnya zona hijau, Pak. Ini juga yang harus diperiksa ini oleh pemerintah ini terkait dengan developer yang mensulimi masyarakat, yang merampas hak masyarakat dan membangun tidak sesuai dengan AMDAL-nya. Karena tidak ada saluran pembuangannya, Pak. Tidak ada saluran pembuangannya ke irigasi ini dia punya perumahan. Itu lokasinya di daerah mana? Di daerah Bontolaja, Kelurahan Benteng Sombopu, Kecamatan Barombong. Oh, Kecamatan Barombong. Saya berani, Pak, mengatakan tanah saya dirampok berdasarkan hasil daripada surat sertifikat saya yang tidak sesuai dengan hasil gambar. Yang kentaranya ini, Pak, diambil di sini. Ada gambar asirannya yang diambil yang sama. Ini yang diambil ini sangat kentara. Berarti kan dari total luasnya yang sebelum terjadi pencaplokan, ini luasnya sekitar 5.200, Pak. Sekarang 4.700. Oh, sekarang sisa 4.700. Berarti terjadi penyusupan. Penyusupan di situ. Bukan penyusupan, Pak. Dirampok satu tanah. Dirampok, ambil diserobot. Dan saya berani mengatakan tanah saya dirampok karena saya sudah konsultasi dengan mantan anggota BPN wilayah. Setelah saya perlihatkan ini, dia sendiri menyatakan saya, tanah kamu dirampok. Setelah dia melihat bukti saya perlihatkan. Nah, yang terakhir, apa harapan yang ingin kita sampaikan kepada pemerintah khususnya di Badan Pertanahan Kabupaten Goa? Harapan saya kepada Presiden, bukan hanya pemerintah, Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto, supaya menindak keras aparat penegak hukum dan anggota BPN yang melakukan penyimpangan atau keterlibatan mafia tanah, merampas hak tanah masyarakat kecil. Karena ini, Pak, sudah 3 bulan ini, Pak, sudah kurang lebih 9 bulan, Pak. Saya minta untuk pengukuran batas, pengalihan batas, saya tidak dipeduli. Saya cuma dijanji-janji. Bahkan saya sudah terlapor di sini, Pak. Polisi juga tidak bisa mentersangkakan saya dengan bukti saya. Maksudnya yang janji siapa itu, Pak? Dari pihak mana yang menjanjikan itu? Dari BPN. BPN janji bilang cari ini, tapi tidak ada buktinya, Pak, untuk diselesaikan. Siapa itu, Pak, oknumnya yang Ibu janjikan? Ani. Ada di sini bukti chatnya. Saya minta di sini, Ibu, kapan? Ada semua bukti chatnya nih. Assalamualaikum, Daeng. Apa saya harus turut pengajuan pengembalian batas? Sampai sekarang belum turun, Daeng. Anggota BPN ukur ki. Salam. Mungkin Rabu siang saya koordinasikan dulu, Pak. Sampai sekarang tidak ada, Pak. Ini dari 16 Juni nih, Pak. Oh. Ini buktinya nih. Dari 16 Juni nih. 2 kali pengacara saya bersurat ke BPN. Ya. Tidak juga direspon, ditanggapi. Tidak ada respon juga dari BPN. Iya. Tidak. Bahkan karena saya terlapor di sini karena mempagari hak saya di sini. Sampai sekarang polisi juga laporannya tidak ditanggapi oleh. Artinya BPN. Terlapor di sini siapa yang melaporkan? Yang melapor Bataria Land. Berarti dari pihak developer. Pihak developer. Oh. Tapi saya lapor balik juga. Yeah. Jadi saya di sini minta keadilan, hak dan keadilan saya dikembalikan sebagai masyarakat biasa
Jangan karena developer punya uang, punya segalanya sehingga dia bisa merampas hak masyarakat kecil. Ya, itu saja harapan saya, Pak. Oh iya. Ini Pak tidak boleh didiamkan. Jadi saya minta ini benar-benar ditindaklanjuti oleh pemerintah dan penegak hukum di sini. Saya tidak ingin terjadi apa yang saya alami, dialami oleh masyarakat kecil. Seperti saya ini, saya tidak mau. Saya minta dengan kepemimpinannya Prabowo betul-betul menindak tegas aparat atau apa segalanya yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat yang dirampas haknya, lantas dia disolimi, tidak dibela, malah dia ditindas. Oke. Baiklah pemirsa yang menonton acara ini, semoga ini menjadi bahan pembelajaran buat kita semua agar kiranya pemerintah bisa berantas mafia-mafia tanah yang ada di Indonesia. Saya minta hak dan keadilan, Pak. Ya. Saja. Oke.